Oke baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Henry Majid dan Emin lah udah. Konten kami kali ini ingin kami berbincang-bincang mengenai bagaimana sih kinerja daripada Polres Wakatobi. Kemarin baru diganti Kapolres ini kayaknya. Iya, diganti Kapolres. Ganti Kapolres dan menjabat sebagai Kapolres. Kayaknya belum terlalu tahu Wakatobi, belum terlalu tahu aktivis Wakatobi yang hari-hari melaksanakan demonstrasi. Ingin saya diskusikan ini mengenai bagaimana kinerja Pemda, banyaknya kasus-kasus, bahkan ada Saya luruskan bukan Pemda, kinerja Polres Wakatobi. Kebiasaan. Masa terlalu bobrok ini Pemda. Banyaknya kasus-kasus yang dialami oleh aktivis, bahkan baru-baru ada kasus yang dialami oleh aktivis, dan itu kayaknya Polres Wakatobi terlibat sebagai mereka masuk dalam pusaran itu dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mereka adalah orang yang Emen lebih tahu lah itu. Silakan. Kira-kira gimana itu kinerja Polres Wakatobi? Ya, hari ini kan kita lihat di Wakatobi ini banyak sekali permasalahan pengancaman. Ya, 368 ya. 368. Pengancaman terhadap teman-teman yang sering melakukan demonstrasi. Namun hari ini kita patut pertanyakan kepada pihak yang berwajib, yaitu Polres. Contoh kasus hari ini ada teman-teman kita 3 orang yang hari ini sedang ditahan di Polres Wakatobi terkait kasus yang bukan kasus ya ini. Mereka hanya membawa aspirasi ke gedung DPRD dan menyampaikannya dengan cara yang lebih elegan. Namun hari ini tidak ada tanggapan daripada pihak DPRD-nya, sehingga teman-teman ini melakukan tindakan yang di luar daripada koridor mungkin daripada koridor sebagai demonstrasi. Namun yang patut kita pertanyakan hari ini, mereka kan ditahan dengan dalil pengerusakan, memecahkan gelas beberapa dan ada katanya rusak mic. Kalau kita lihat dari perspektif hukumnya, pengerusakan itu tidak masuk dalam kategori untuk tidak harus masuk dalam unsur delik. Katanya ini sebagai kasus yang disenter sebagai kasus politik katanya. Bahkan mereka katanya sebagai tahanan politik lah kira-kira. Sebelumnya berdasarkan pemahaman Emen, apalagi Emen sebagai sarjana hukum, apakah dibolehkan polisi secara umum atau bahkan di Polres Wakatobi mengeluarkan atau mengambil keputusan atau menahan orang yang 3 aktivis tadi itu berdasarkan pada perspektif politik? Kalau saya itu bukan pada perspektif politiknya tapi pada perspektif penanganan hukumnya. Yang hari ini kalau banyak permasalahan kasus ini hanya untuk jadi perbandingan ya untuk kita. Saya kira HM juga ini pernah rasakan hal seperti ini di Wakatobi dan pelaporannya HM juga tidak diusut sampai tuntas. Sekarang tidak diusut. Tidak diusut tuntas sama Polres Wakatobi. Ini kan ada perbandingan. Kenapa hanya kasus ini hanya beberapa hari sudah ditetapkan tersangka, teman-teman. Padahal kasus kita itu lebih ngeri, lebih bahkan kita itu nyata dan itu disaksikan oleh semua pihak kepolisian yang ada di lapangan. Namun laporannya kita tidak pernah diusut tuntas. Ini kan yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa Polres Wakatobi harus memilih-milih kasus? Tiba-tiba nanti by pesanan baru. By pesanan. Dan kenapa harus? Apakah kita harus jadi sekwan untuk bisa melaporkan ini? Baru bisa diusut tuntas kasusnya kita. Harusnya maksudnya gimana itu? Harus sekwan atau bagaimana? Kan ini kan pelaporan daripada teman-teman ini yang melaporkan mereka ini adalah sekwan, katanya sekwan. Itu kan maksud saya, kita kan apakah kita harus di posisi sekwan baru bisa diusut tuntas sebagai orang besar. Sebagai orang besar baru bisa diusut kasusnya kita. Ini kan kita bisa menganggap bahwa Polres Wakatobi ini memilih-milih kasus untuk menetapkan seorang sebagai tersangka. Mana yang mereka anggap ini menguntungkan mereka, baru dinyatakan sebagai tersangka atau dilanjut. Betul sekali itu. Hari ini kan kita ketahui bersama
demonstrasi itu tidak ada yang menginginkan keributan kalau tidak ada yang memancingnya. Tidak ada yang menginginkan keributan. Tetapi karena lemahnya penegakan hukum yang ada di Wakatobi, contoh kasus lagi saya sampaikan ya, karena lemahnya penegakan hukum yang ada di Wakatobi, kita dikejar kemarin. Kemana sih polisi itu? Bahkan mereka ada di tempat saat itu. Iya, kenapa sih tidak langsung ditahan? Apa yang membedakan Wakatobi? Apakah mereka ini memang saya bahkan curiga kepada pihak Polres Wakatobi. Ini sengaja didesain oleh pihak Polres Wakatobi untuk bagaimana bisa kita sebagai orang yang betul-betul yang masih konsisten dan idealis untuk menyuarakan kebenaran di Wakatobi ini, kita sengaja untuk ditabrakkan begitu. Kecurigaan saya begitu. Contoh kasusnya lagi, ini teman-teman yang ditahan ini kan masih idealisnya mereka dan tidak mau diatur oleh siapapun. Mereka hanya menyuarakan pendapatnya sesuai apa yang mereka lihat yang ada di lapangan seperti itu. Tiba-tiba tadi saya ingin mempertajam kecurigaan Emen terhadap Polres Wakatobi. Dari semua proses yang dilaksanakan di Polres Wakatobi ini hari ini, yang banyak juga sempat kita diskusi beberapa hari yang lalu bahwa ini adalah salah satu kesalahan fatal prosedural. Iya, kesalahan fatal. Bahwa mereka tidak kemudian melaksanakan, kalau dalam istilahnya mungkin ada juknisnya, ada di KUHP itu kan semuanya ada prosedur penetapan tersangka misalkan. Yang ini tidak ditempuh oleh Polres Wakatobi. Itu gimana itu? Itu miris ya kalau kita sebagai orang hukum melihatnya, kita sangat menyayangkan itu. Kalau dari perspektif Emen, kenapa polisi atau dalam hal ini Polres Wakatobi berani melakukan langkah seperti ini? Kira-kira kenapa? Sebegitu mau mereka untuk terlibat di politik praktis yang memang sebenarnya mereka ini bukan sebagai seharusnya bukan pelaku politik. Mereka kan penegak hukum ya. Seharusnya tidak memihak kepada satu sisi. Ini kan kita lihat ini jelas keberpihakannya mereka. Itulah saya hanya mau sampaikan tadi itu. Ada perbandingan kalau kita mau lakukan, kalau kita mau mempertanyakan kinerja kepolisian bahwa mereka ini betul-betul tidak berpihak. Kasus kita kan Emen Lauda belum dipanggil juga. Saya belum dipanggil sampai hari ini. Padahal kasus kita sudah mandat beberapa bulan yang ada. Padahal kan itu bukan delik aduan sebenarnya. Itu adalah delik dalam hukum pidana, itu adalah delik yang memang polisi harus berupaya untuk menyelesaikan. Itu kan pengancaman, bahkan ada yang teriak saya mau ingin bunuh kalian begitu. Ini kan kita sangat sayangkan. Ada pihak kepolisian di situ dan mereka mungkin kita katakan saja mereka preman preman. Karena kalau mereka bukan preman tidak akan mengeluarkan bahasa-bahasa seperti itu. Terus mereka tidak akan mengancam-ngancam, menggertak-gertak. Kita sebagai saksi kan. Betul. Ini kan kita sangat menyayangkan itu bahwa Polres kepolisian yang ada di Wakatobi ini melakukan penegakan supremasi hukum itu masih menjadi tanda tanya untuk kita masih masyarakat menebang biasa. Pilih lah, Masih tebang pilih. Siapa yang pro terhadap kekuasaan, ya mari gitu. Apa mereka ini cari duit kali ya? Cari duit, cari jabatan. Kalau jabatan kayak tidak sinkron juga. Nah itu dia. Kita ketahui sendiri kan bahwa berapa sih gajinya polisi? Berapa sih gajinya polisi? Berapa tunjangannya pihak kepolisian? Kalau kita mau lihat saja dari segi itu, kalau polisi yang tidak ada usahanya di luar atau apa segalanya akan bekerja secara masif. Itu kecurigaan. Tiba-tiba banyak uang mereka tiba-tiba kan. Belum ada anak istri yang harus ditanggulangi. Betul. Tiba-tiba banyak uang mereka. Nah sekarang dari semua kejadian itu, katakan semua kejadian penegakan hukum yang di Wakatobi ini, kalau kita mau tarik lagi yang spesifik di penegakan terhadap keadilan para aktivis ini, kasus yang 3 orang ditangkap itu sudah ada upaya untuk ada penangguhan. Saya itu nggak masalahkan teman-teman ini ditahan. Mereka juga tidak permasalahkan bahwa mereka harus ditahan. Mereka tanggung jawab bangga lah sebagai aktivis ditahan. Yang penting bukan bangga juga atau bagaimananya. Ini kan menjadi evaluasi kita juga. Kenapa harus seperti itu? Tapi maksud saya begini, teman-teman itu kalau memang bersalah, hukum sesuai
aturan Kalau yang ada aturannya, ya salah. Iya salah, tapi kita lihat juga sebagai penegak hukum Ini yang harus publik tahu ini. Katanya kan Sekwan ini sebagai pelapor, Iya. sebagai yang melaporkan mereka, pada akhirnya ditangkap 3 orang ini. Kalau dikatakan dia adalah delik pengerusakan, itu masuk enggak? Sekwan sebagai pelapor. Terus sudah ada surat perintah dari DPR untuk mencabut itu. Maka itu pandangan hukumnya gimana itu? Dari apakah itu kemudian sesuai dengan prosedur hukum atau tidak? Bagiku enggak kayaknya. Saya juga bagiku tidak, Harusnya kan kalau sudah ada surat dari DPRD untuk pencabutan itu sudah ada instansi. Jadi kenapa kasus ini masih berlanjut? Iya. Katanya ya, ini Sekwan yang melapor. Maksud saya apa hubungannya Sekwan? Dalilnya apa Sekwan? Apa? Apakah merasa terancam? Kan bukan sebagai dia tidak melaporkan dalam kasus pengancaman, bukan kasus penganiayaan juga, bukan 355, bukan. Dan bukan juga dia yang diancam, tidak ada juga dia di situ. Dan dia tidak pernah disebut namanya juga. Tapi kalau kita lihat dari video yang beredar Tapi tiba-tiba jadi pelapor nih. Atau mungkin kayaknya Pak Sekwan ini dibisiki Pemda kali. Wallahu alam ya. Kayaknya. Tapi itu kita bisa berpikir begitu. Kita kan masyarakat bebas kita. Bebas kita berprasangka. Nanti mereka yang membuktikan itu. Iya. Nah itu dia maksudku, bahwa ini kan kalau masuk di kota-kota besar ini, Jakarta lah, kira-kira kayaknya sudah akan ada penggalangan massa ini untuk membantu teman kita yang 3 orang. Saya dan beberapa teman saya yang tidak sempat untuk ditahan, tidak sempat ditahan mungkin karena mereka bagaimana ya, mereka tidak. Tapi nasib baik memang kemarin tidak ikut. Saya bukan nasib baik sih, karena posisinya selagi di luar daerah. Oh iya. Kalau seandainya ada saya, pasti ada saya di situ. Dan akan ditahan juga. Apalagi Emen Lauda ini kan sebagai musuh babuyutan Polres, musuh babuyutan pemerintah daerah. Itu yang kita berprasangka lah, tapi faktanya mungkin begitu yang berbicara. Faktanya yang dilihat oleh seorang seperti itu. Jadi saya punya harapan tersendiri ini Pak HM untuk Polres Wakatobi, agar kiranya Polres ini jangan memilih-milih kasus, jangan menebang pilih. Pihak kepolisian sendiri melihat dari sosial media dan secara langsung kasus saya pada kasus kita kasus kita berdua dan beberapa teman-teman yang lainnya pada saat itu dikejar, bahkan diteriaki membunuh, mau membunuh kita, dan menyaksikan itu banyak orang, dan bahkan kita ditonton orang, dan ditonton orang. ketika kita mau dibunuh. Ini kan kalau memang ini polisi bekerjanya maksimal, harusnya sudah ada tersangka. Ini kan kentara sekali. Ini di kasus sekali. Kita yang sudah berapa lama, yang sudah jelas, sampai sekarang tidak ada tersangka. Di kasus yang 3 orang ini, yang tidak jelas, tiba-tiba sudah langsung ditersangka. Kan itu kita bertanya tuh. Kita bertanya. Polisi. Makanya saya punya harapan besar kepada, mungkin kalau untuk saya berharap ke Polres Wakatobi, mungkin itu sudah tidak mungkin, karena saya sudah melihat di pribadi saya sendiri di kasus kita bersama itu tidak pernah diusut tuntas. Makanya saya berharap kepada Polda Sulawesi Tenggara agar kiranya coba mengevaluasi kinerja Polres Wakatobi melalui propamnya, maksud saya orang-orang yang ada di Reskrim Polres Wakatobi itu tidak patut lagi untuk kita percayai. Mereka sudah masuk berbagai macam kepentingan. Intinya ketika kasus saya ini tidak diusut dengan tuntas, kasus kita semua yang tidak diusut dengan tuntas, maka Polda harus lakukan tindakan. Saya punya closing statement bahwa terkait apa yang kita ceritakan saat ini, bahwa saya minta terhadap Polda Sulawesi Tenggara agar kiranya copot Kapolres Wakatobi, copot Kasat Reskrim Polres Wakatobi, serta copot
Polsek Wangi-Wangi Selatan, dan serta evaluasi semua kinerja Reskrim Polres Wakatobi. Itu saja yang perlu saya tegaskan. Ini harapan besar saya kepada Polda Sulawesi Tenggara. Karena ketika tidak diusut kasus ini dengan baik, kami akan buat gerakan massa yang lebih besar di Kabupaten Wakatobi. Mungkin hari ini pergerakan kami hanya beberapa orang saja. Tetapi kita lihat ketika kasus ini mulai detik ini, kalau setelah diposting video ini, saya berharap pihak kepolisian dapat melihat ini dan jangan memandang enteng daripada warning daripada saya dan beberapa teman-teman saya. Selagi teman-teman saya masih ditahan dan tidak ditahan kasus-kasus yang lainnya, ketika kasus ini tidak dilanjutkan, maka kita akan ketemu di jalan yang kita anggap itu benar. Iya. Baik, semoga Polda Sulawesi Tenggara mendengarkan dengan seksama ya. Harus dengar. Semoga, dan ini saya akan kirimkan ke beberapa teman saya di Facebook, di grup WA yang ada di Polda Sulawesi Tenggara, dan Telegramnya juga semuanya. Saya akan kirim video ini. Semoga HM segera mengedit video ini. Siap. Amin. Aman untuk disebarluaskan ke publik bahwa kondisi daerah Kabupaten Wakatobi saat ini, Polres Wakatobi itu memilih-milih kasus. Oke. Terima kasih atas waktunya, sudah mampir kembali sebagai narasumber utama yang Harus saya rajin begini supaya kita supaya masyarakat tahu, jangan hanya menganggap bahwa Polres itu begini, sudah lakukan begini, padahal masih ada kasus lain yang tidak diselesaikan. Oke. Sampai di situ pertemuan kita pada hari ini. Bila kita berkolidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.